ibarat nasi anjing itu cukup selesai dengan materai 6.000 beres. Ini kasus Yudi saya bilang nggak bisa, kasus yang sangat besar, menurut saya sangat besar sekali, harus diusut dan datangi IAIN Cirebon, anulir dia punya ijazah S2-nya, itu dia dapat dengan cara penghiru, harus diusut dan harus tuntut dia di penjara, buka laporan siapa saja orang-orang yang dia rugikan, baik material, semua yang lapor, ya, dan harus dipenjarakan, ya. Pokoknya saya tidak mau tahu, harus dipenjara. Soal dia mau syarat nanti aja, setelah dia keluar penjara dia mau tobat, nah baru kita lihat mau disyaratkan. Tapi yang penting dia harus kita usut. Ya kebetulan tidak sangka Kohani telepon saya datang berkunjung, ya sudah kesempatan, ya kita sama-sama usut beliau ini agar supaya dipenjara. Ini sangat memalukan. Kita sesama makhluk Allah, apalagi dari keturunan Chinese, nanti dia kira malak-malak ini kelakuan seperti dia. Padahal orang Cina begitu, masih bisa mencari duit doang. Sangat terfokus sekali kita. Oleh karena itu harus apapun saya bilang dia harus dipenjarakan. Apapun alasan dia sudah sadar, itu saya dengar kasus dia ini sudah pelecehan terhadap Islam. Di gereja dihina-hina, jelekin Islam. Bila di masjid dia jelek-jelekin Islam. Ini orang jalan di dua kaki yang berbeda, nggak bisa, ini pengkhianat satu orang. Sambil di penjara. Saya bilang untung negara kita tidak bersyariat Islam. Kalau negara kita bersyariat Islam, saya bilang antum leher dia, antum leher dia, antum leher dia, antum leher dia, antum leher dia. Saya malah senang nonton dia dipancung lehernya kalau memang negara kita bersyariat Islam. Ada yang penggal lehernya belah saya sepuri. 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 Tapi sudah tidak apa-apa, kita usahakan harus dipenjara. Insya Allah hari Minggu kalau ada sempat saya ngikut Mas Yudi, ikut ke Cirebon untuk sama-sama membicarakan masalah Yudi. Ya. Masya Allah. Sebagai berikut. Halo. Halo. Assalamualaikum, di sini aja. Waalaikumsalam. Ya, Hani. Nah, Pak Yudi tadi SMS saya. Saya lagi di sini baru selesai wudhu, mau isya. Pidana apa ya? Kalau soal pidana, saya ajak pasangin ke polisi. Jangan ngancam saya. Mari ke polisi. Oke. Ya, saya tunggu. Instagram itu tanpa tabayun. Ya, silahkan bilang tanpa tabayun. Saya udah telepon Umi Irena. Saya punya aduan dari orang-orang. Tanya email Dasekeon. Ya, apa maksud naikin dan saya tidak sebut nama. Enggak perlu bicara begitu di Instagram. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Anjing lu ngomong baik-baik sama gua, bangsat lu ya. Bangsat lu ngaku bentak-bentak gua, lu siapa lu? Dari dulu kurang ajar lu jadi orang. Penipu lu ngaku mantan banci ya, mantan pendeta. Lu banci ketemu gua lu. Ya. Laki bukan lu. Sini bunuh-bunuhan nama gua 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 lu. Bajingan lu. Begitu. Katanya lu sudah hijrah. Buat semua korbannya Yudi, leher saya, nyawa saya, darah saya demi Allah halal untuk bela kalian. Semua korbannya Yudi. Tapi kita tetap dengan sesuai hukum yang berlaku, insyaallah. Siap. Ya Allah. Bom meledak, lalu ada yang di pintu itu masuk ke dalam dan mereka katakan api, semua bingung dan kemudian meledak lagi dalam beruntun mungkin ada 1 menit. Saya sudah di depan api ini dan kemudian ketiga kali meledak lagi, saya sudah dihembuskan oleh api ini. Saya katakan begini dan api ini membubung sampai ke atas seperti gelombang laut di dalam ruangan ibadah dan gelap sekali.
Ledakan itu luar biasa dan saya lihat setelah asapnya hilang, saya lihat itu motor masih berapi. Dan didorong ini kapal ini ke daratan. Saya lihat warga ini memang marah besar. Saya juga berlari, ada beberapa ratus meter saya berlari juga untuk dibawa ke arah ketepian. Saya lihat, waduh ini orangnya. Saya katakan, jangan bawa ke darat. Jangan bawa ke darat. Kita tidak mengizinkan adanya pemukulan, kita tidak mengizinkan adanya kekerasan, kita menanamkan kasih dan itu yang kita khotbahkan. Jangan bawa ke polisi. Karena warga semua mengatakan bunuh, matikan. Sudah seperti itu. Lalu saya katakan, bawa ke polisi, bawa ke sama ke Polres. Jangan. Sehingga ada di dalam polisi 2 orang dan beberapa warga dibawa, entah di mana mendaratnya saya tidak tahu lagi. Lalu saya ke gereja bertanya, anak-anak bagaimana? Korban bagaimana? Udah dilarikan Amang ke rumah sakit. Saya dipanggil untuk ke Polresta Samarinda dan saya terangkan di sana tentang kejadian tersebut. Tapi sebelum ada penjelasan di sana, karena saya agak lama menunggu, saya minta kepada petugas, siapa di sini yang paling tinggi apanya kedudukannya? Apakah di sini ada Kapolres? Gak ada Pak, tapi itu Waka ada. Lalu saya katakan, Pak, saya bisa bertemu dengan pelaku. Saya bilang, dalam rangka apa Pak? Saya bilang, saya ingin berdoa buat dia. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan ini. Saya ingin berdoa, memberikan kesejukan batin kepadanya. Itu saya katakan kepada dia. Saya ingin menyampaikan damai buat kehidupan dia. Kenapa sampai seperti itu? Sebentar Pak, dilihatnya kembali ke dalam. Seperti enggak memungkinkan Pak. Tolong usahakan nanti kalau bisa. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya berdoa memegang tangan dia yang sudah melemparkan bom itu. Saya akan mendoakan dia dan memegang kepalanya. Semoga pikirannya diberkati oleh Tuhan dan sejahtera dalam kehidupannya. Lalu kemudian saya beberapa lama di Kapolresta, saya melihat begitu polisi dan begitu seriusnya waktu saya mau turun, mau keluar karena saya diawasi, dikatakan Pak jangan dulu karena itu sekarang sudah berdatangan jaringannya. Dan memang saya akui polisi kita luar biasa di sana. Karena tidak beberapa lama lagi waktu saya turun ke bawah, beberapa gerombol sudah ditarik bersama dengan istri-istrinya dan juga anak-anaknya. Luar biasa kepolisian kita kalau itu saya akui. Kumpulkan semua orang tua di satu rumah. Saya tahu itu trauma besar. Kumpulkan semua. Lalu majelis mengumpulkan. Lalu saya terangkan kembali kepada mereka. Bapak ibu sekalian, saya bilang setelah pulang dari kepolisian. Bapak ibu sekalian, jangan ada niat mengutuk. Jangan ada kata-kata yang menghakimi. Tapi berdoalah. Sebab kita yakin dan percaya di baliknya ini ada sesuatu, berdoalah. Dan jangan ada menyangka ini hal-hal antara agama dengan agama. Tapi berdoalah. Ketepatan jemaat ini adalah jemaat yang kedua mempergunakan gereja ini. Gereja ini gereja oikumene milik daripada perusahaan yang dipakai oleh 5 jemaat. Dan HKBP adalah urutan yang kedua dalam penggunaan gereja tersebut. Lalu saya kata, mereka yang sudah 16 tahun ada di sana, tetapi tidak bisa memiliki gereja. Lalu saya mengatakan, siapa tahu di balik ini, gereja kalian nanti menjadi ada. Berdoalah saya bilang. Dan jangan sampai ada pengutukan. Setelah jemaat mengatakan, iya Amang. Lalu saya katakan, sudah siap kita? Sudah. Nah oleh karena itu saya minta seorang ibu untuk memimpin doa dan seorang bapak membawa doa. Dan saya akan menutup dalam doa. Baru saya katakan, sekarang kita melangkah ke rumah sakit. Karena mereka semua dalam gemetaran, kita melangkah ke rumah sakit. Karena anak-anak yang di sana adalah anak-anak kita. Mereka ketakutan, ayo saya ikut sekarang ke rumah sakit. Saya juga akan ke rumah sakit. Untuk kami di sana, karena memang rumah sakit Abdul Muiz itu fasilitasnya barangkali dilihat oleh orang-orang mengerti kurang untuk menyikapi seperti itu, penyakit seperti itu, kondisi seperti itu, lalu dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar. Dan satu yang membuat saya miris kembali lagi, saat anak-anak ini saya dekati juga, dan para medis membuka semuanya, dan saya lihat itu sudah botak dan hitam, saya tidak mengenal lagi. Anak yang tadi bersama-sama dengan saya ketawa waktu pergi ke gereja, tidak seperti itu lagi, saya nggak mengenal lagi orangnya.
Dan pada saat dokter membuka, maaf buat kita yang ada di sini semua, Pak, apakah bapak-bapaknya? Bukan, saya pendetanya. Ini Pak, maaf buat kita semua. Di alat kelaminnya itu ada beberapa kaca menutup lubangnya. Kaca-kaca di sekitar pahanya itu mengena. Ini harus dibuka ini Pak, saya bilang. Terserah, ini harus dibuka kata dokter. Terserah Bapak, lakukan yang terbaik. Saya hanya berdoa. Seperti itu. Saya besuk semua anak-anak itu. Almarhum juga seperti itu, telinganya itu hancur. Kaca-kaca banyak sekali. Demikian juga Trinity Hutahayan. Saya lihat semua di sini dan dia menjerit. Amang doakan aku, Amang katanya. Iya, saya doakan Amang di sini. Lalu kemudian demikian anak yang lain, saya besuk kembali semuanya. Nah di situ. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan bom yang meledak di gereja Santa Maria tak bercela menyisakan duka sebuah keluarga muda kehilangan 2 putra sekaligus. Ketegaran hati sang ibu yang juga ikut luka parah akibat ledakan menyentuh hati banyak orang. Luka di sekujur tubuh dan jarum infus tak menghalangi Weni Angelina untuk hadir di rumah duka Adijasa, Surabaya. Inilah kesempatan terakhirnya untuk melepas 2 buah hati terkasihnya, Nathanael Ethan dan Vincentius Evan Hudoyo. Rabu pagi, keluarga menggelar upacara tutup peti untuk 2 kakak beradik berusia 8 dan 11 tahun yang nyawanya terenggut saat bom mengoyak gereja Santa Maria tak bercela Ngagel akhir pekan lalu. Sebuah kotak berisi mobil-mobilan jadi kenang-kenangan terakhirnya untuk kedua buah hatinya. Meski berusaha kuat, duka akibat kehilangan 2 sosok malaikat kecil ini terlampau berat untuk keluarga. Sehari sebelumnya masyarakat juga terharu menyaksikan adegan saat Weni untuk pertama kalinya menyaksikan jasad kedua buah hatinya. Weni memang baru mengetahui kedua anaknya meninggal Senin malam. Dalam kondisi yang masih lemah karena luka parah, Weni tetap berusaha kuat. Inilah usapan terakhir Weni, tanda kasihnya untuk kedua anaknya. Seperti para korban lain, Weni tak pernah menduga ibadah bersama keluarga minggu pagi itu jadi akhir kebersamaan dengan kedua putra tercintanya. Evan, Nathan, sama mamanya sama satu saudaranya Evelyn itu setelah kita drop ya kita mungkin jalan sekitar 10-15 meter lah itu bomnya meledak. Itu setelah itu aku lihat ke belakang itu ada mobil kaca yang peta itu aku langsung turun, aku ngomong ke amanya nanti bom ini. Aku langsung turun lihat anak-anak sudah di bawah. Teror ledakan yang mengguncang 3 gereja di Surabaya akhir pekan lalu memang sebuah kejahatan kemanusiaan. Selasa malam, selain jemaat dan keluarga, misa peringatan 3 hari meninggalnya korban bom gereja Santa Maria tak bercela juga dihadiri komunitas lintas agama. Mereka sama-sama sepakat mengutuk keras dan melawan aksi terorisme. Sementara itu Marta Jumani, korban ledakan gereja Pantekosta, dimakamkan di Makam Keputih Surabaya Rabu siang. Marta yang menjadi petugas absensi jemaat rencananya akan menikah pada bulan September. Ia sudah melakukan tukar cincin sehari sebelum bom meledak. Jenazah Marta Jumani, 54 tahun, warga Kepatihan Surabaya beranjak dimakamkan di Makam Keputih Rabu siang. Marta, seorang petugas absensi jemaat, menjadi korban ledakan bom gereja Pantekosta Jalan Arjuno. Beberapa kerabat histeris dan nyaris pingsan. Tanti, sepupu Marta, mengatakan Marta Jumani sejatinya akan menikah di bulan September. Dia sudah bertunangan pada hari Sabtu, sehari sebelum ledakan bom di gereja Pantekosta. Ya kejadian, ini kan hari Sabtu lamaran gitu. Terus nggak tahunya hari Minggu kan ada kejadian, kan saya kan nggak tahu. Pendeta gereja Pantekosta Jonathan Bintoro mengatakan, sebelum menjadi petugas absensi, korban sempat menjadi pendoa bagi jemaat gereja. Sehariannya yaitu sebagai pendoa, juga membantu pekerjaan Tuhan untuk buletin, membagikan buletin, membagikan juga renungan harian. Jadi sebagai itu beliau. Pendeta berharap kejadian seperti ini tidak akan terulang
karena jemaat merasa kehilangan Martha Jumani sebagai petugas absensi gereja. Muhammad Yanuar Komarudin, Surabaya. Sementara itu keluarga mendiang Legita Lim Guat memaafkan pengebom gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya, Jawa Timur. Jenazah Legita Lim dikremasi hari ini. Misa untuk jenazah Legita Lim Kuatni, salah satu korban aksi bom bunuh diri di gereja Santa Maria Tidak Bercela Surabaya, dilakukan di rumah duka Oasis Lestari, Kota Tangerang, Banten. Setelah itu, jenazah almarhumah dikremasi. Anak sulung korban Max Prawira menyatakan telah memaafkan kejadian keji yang merenggut nyawa ibunya. Ia mendoakan agar terduga teroris diampuni dosa-dosanya dan arwahnya diterima Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus memaafkan. Dan mungkin sekarang saya mau bilang seperti ini. Orang-orang yang jahat itu kita harus doakan sekarang. Maka mari kita berdoa. Ya Yesus, Engkau mengajarkan kami untuk memaafkan orang-orang yang membunuh para korban. Legita Lim berada di gereja Santa Maria Tak Bercela Surabaya pada Minggu 13 Mei untuk mengikuti misa di sela-sela kegiatan bazar. Bom meledak tepat ketika Legita memasuki area gereja.